Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kok jawabnya nggak semangat? Sekarang, kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak jawabnya, aku sehat, siap belajar. Oke? Oke, kita coba. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Aku sehat, siap belajar. Oke, baik. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Berdoa cukup? Oke, baik. Sekarang ibu minta anak-anak untuk melihat kanan kiri dari anak-anak. Apakah ada bangku yang kira-kira kosong? Atau ada tidak teman kalian sebelah kalian yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada? Oke, berarti semuanya hadir lengkap, tidak kurang satupun. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ibu mau tanya nih, kira-kira anak-anak sudah siap belum belajarnya hari ini? Sudah siap belum? Sudah siap? Oke, kalau udah siap, kita mulai ya pembelajarannya pada hari ini. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Iya, kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, mata pelajaran PPKN tentang tata tertib sekolah. Sekarang ibu tanya, apa sih tata tertib itu? Ada yang tahu tidak? Apa itu tata tertib? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan yang mau jawab kalau ada yang tahu. Oke, silakan Mbak. Oh iya, betul. Jawabannya sudah betul. Jadi tata tertib itu adalah suatu sistem atau susunan peraturan yang harus kita patuhi dan kita taati. Jadi dengan kita mengetahui apa sih pengertian tata tertib, di situ kita juga bisa tahu apa sih tata tertib sekolah itu. Nah, jadi tata tertib sekolah itu merupakan peraturan yang mengatur perilaku dan tindakan peserta didik juga lembaga yang ada di dalamnya agar tidak menyimpang dari norma yang sudah ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, ibu lanjut ke materi berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya. Yang berikutnya, siapa saja sih yang harus mentaati tata tertib sekolah? Atau siapa saja sih yang harus melaksanakan tata tertib sekolah? Kira-kira siapa? Guru, oke. Siapa lagi? Murid, oke. Siapa lagi? Kepala sekolah, iya, masuk. Ada siapa lagi? Iya, ada penjaga sekolah, ada penjaga kantin, ada tukang kebun juga masuk. Oke, jawabannya udah betul semua. Jadi, yang harus melaksanakan tata tertib sekolah adalah semua warga sekolah. Ada siapa saja tadi warga sekolah? Ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga kantin, ada penjaga sekolah, juga ada tukang kebunnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Mbak.
Oh, pertanyaannya bagus. Bu, kenapa tukang kebun termasuk sebagai warga sekolah? Apa jawabannya? Kira-kira ada yang tahu? Karena tukang kebun bekerja di lingkup ruang sekolah. Jadi tugasnya membersihkan atau menjaga kebersihan ruang lingkup sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu yang membersihkan atau yang menjaga kebersihannya itu tukang kebun. Tetapi semua warganya boleh tidak, Bu, ikut membantu membersihkan? Boleh-boleh saja. Justru tukang kebun itu sifatnya hanya membantu, tetapi peserta didik ataupun semua warganya juga harus bisa ikut serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan Mas. Apa yang mau ditanyakan? Oke, apa sih Bu penjaga sekolah itu? Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu tidak? Penjaga sekolah itu apa? Satpam? Oke, betul. Jadi, penjaga sekolah itu adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya untuk menjaga keamanan sekolah atau sering disebut dengan satpam. Kira-kira satpam itu apa harus laki-laki saja? Kira-kira bagaimana? Iya, betul. Satpam itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup Ibu lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita bahas materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya membahas apa saja sih tujuan dari tata tertib sekolah. Kira-kira apa tujuannya? Ya, tujuan dari adanya tata tertib sekolah yang pertama, mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, untuk meningkatkan ketangguhan sekolahan. Yang ketiga, ini yang poin paling penting ini, untuk membentuk mental dan moral peserta didik juga lembaga yang ada di dalamnya agar mempunyai sikap yang disiplin dan tidak menyimpang dari norma yang sudah ada. Oke, baik. Nah, kalau udah ada tujuan, berarti harus ada manfaatnya. Kira-kira apa sih manfaat dari tata tertib sekolah? Jadi, manfaat dari adanya tata tertib sekolah yaitu yang pertama, untuk menjaga kenyamanan lingkungan sekolahan. Yang kedua, menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan terkait materi? Tidak? Cukup? Kalau cukup, Ibu lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, materi berikutnya membahas mengenai apa saja contoh perilaku melaksanakan atau mematuhi tata tertib sekolah. Kira-kira ada yang mau menyebutkan salah satu contohnya? Yang bisa tunjuk tangan? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, yang penting mau mencoba. Oke, silahkan Mbak. Oke, datang tepat waktu. Oke, setelah bel tanda masuk berbunyi, murid-murid harus sudah berada di dalam kelas. Oke, bagus. Ada lagi? Jika terlambat harus meminta surat izin kepada guru piket. Oke, baik. Apalagi? Menjaga kebersihan, Bu. Jadi harus tertib dalam menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk tata tertib sekolah. Jadi,
semua warga sekolah harus mentaati peraturan tersebut. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi? Apalagi kira-kira? Oke, istirahat secukupnya, Bu. Kalau sudah masuk jam pembelajaran, harus sudah tidak melakukan istirahat atau sudah tidak melakukan makan dan minum. Oke, bagus. Oke, mungkin itu ya contoh-contoh dari penerapan tata tertib sekolah. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mas. Oke, Bu, apakah hanya peserta didik saja yang harus datang tepat pada waktunya? Kira-kira apakah hanya peserta didik saja? Tentu tidak ya. Jadi semua warga sekolah juga harus datang tepat pada waktunya. Misalnya jam masuknya pukul 8, ya sebelum jam 8 sudah berada di lingkungan sekolah. Jadi misalnya, Bu, kemarin saya melihat Bapak atau Ibu guru berangkat agak siang, berarti itu merupakan tindakan tidak melakukan tata tertib sekolah. Nah, perbuatan itu kira-kira patut dicontoh tidak? Tidak ya, perbuatan seperti itu tidak boleh dicontoh. Kita harus memberikan contoh perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu perbuatan yang seperti apa? Ya, perbuatan yang melaksanakan tata tertib sekolah. Oke, materinya sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Kira-kira tugasnya apa ya? Mau tugas yang berat atau tugas yang ringan? Tugas yang ringan? Oke, ini tugasnya ringan untuk anak-anak. Jadi, Ibu minta anak-anak dalam 1 minggu ini mengamati tingkah laku atau tindakan dari semua warga sekolah yang menurut anak-anak itu termasuk tindakan yang tidak melaksanakan tata tertib sekolah. Contohnya seperti apa? Contohnya misal Ibu datang pukul 9, padahal jam masuknya pukul 8. Nah, berarti Ibu melakukan tindakan tidak mentaati tata tertib sekolah. Berarti nanti kalian tulis, kemarin saya melihat Ibu guru datang terlambat. Kalian tulis di buku tulis. Buku tulisnya masing-masing ya. Ini tugasnya masing-masing. Jadi nanti kalian tulis selama 1 minggu ini, untuk minggu depan dikumpulkan. Jadi tugasnya hanya mengamati lalu dicatat dalam buku tulis dan dikumpulkan minggu depan. Ada yang masih bingung? Sudah paham mengenai tugas yang Ibu berikan? Oke, kalau sudah paham, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Ibu tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.